Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Irjen Verdi Sambo yang kemarin teman-teman sudah menjalankan pemeriksaan di sidang etik Polri, dan hasilnya Verdi Sambo diberhentikan dari kepolisian atau dipecat atau PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Itu adalah sanksi yang diberikan kepada Verdi Sambo. Tetapi walaupun demikian teman-teman, pihak Verdi Sambo itu mengajukan banding terkait putusan kode etik tersebut. Nah, ini kan menjadi hal yang kontraproduktif menurut saya. Satu sisi dia menerima hasil keputusan dari sidang etik dan dia tidak menolak apa yang disampaikan oleh pihak saksi, karena saksi kemarin ada 15 teman-teman, menyampaikan kesaksiannya dia tidak menolak, tetapi kenapa hasilnya dia menerima lalu dia banding? Ini kan menjadi satu kontraproduktif terkait apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Nah teman-teman, sebelum kita bicara banyak terkait Verdi Sambo dan tanggapan saya, coba kita baca dulu beritanya teman-teman. Kita ambil berita dari Koran Jakarta. Sudah dipecat dari kepolisian, Verdi Sambo tetap ajukan banding atas keputusan pemecatan dirinya. Sidang Komisi Kode Etik memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Verdi Sambo karena terbukti melanggar kode etik kepolisian Jumat 26 Agustus 2022. Sidang berlangsung sekitar 18 jam lamanya, dimulai dari Kamis 25 Agustus pukul 09.25 dan berakhir dengan pembacaan putusan pada Jumat dini hari pukul 02.00 WIB. Ini adalah kerja yang luar biasa teman-teman dari Komisi Etik yang mensidangkan Verdi Sambo. Dari pagi tanggal 25, kemudian masuk hari Jumat dini hari jam 2 teman-teman selesainya, dan dibacakan keputusan pelanggaran yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Verdi Sambo apakah menerima keputusan tersebut. Di hadapan Komisi Sidang, Verdi Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan. Verdi juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami lakukan. Izinkan kami ajukan banding. Apapun putusan banding kami siap menerima, kata Sambo. Dalam kesempatan itu Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya. Dalam putusannya, Komisi Kode Etik Polri juga menjatuhkan sanksi berupa penempatan khusus selama 21 hari yang tentunya ini sudah dijalankan oleh Verdi Sambo, tinggal menunggu sisanya. Sanksi yang diberlakukan yang pertama adalah sanksi etik, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kata Dedi. Menurut Dedi, penjatuhan sanksi terhadap Verdi Sambo oleh pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial. Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan haknya sesuai pasal 69, dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja, kata Dedi. Nah itu teman-teman terkait Verdi Sambo yang melakukan banding setelah diputuskan dia bersalah, melakukan perbuatan tercela, kemudian divonis dengan pemecatan atau PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau orang sudah diberhentikan tidak dengan hormat, berarti dia ini dikeluarkan dari kepolisian. Intinya kan dia dikeluarkan dari kepolisian. Dan sebelumnya teman-teman, sebelum ada sidang etik, Verdi Sambo itu sudah mengajukan surat pengunduran diri dari kepolisian. Artinya, Verdi Sambo sudah tidak mau lagi kerja di kepolisian. Kemudian, hari ini sudah diputuskan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Berarti sudah ada kemauan dari Verdi Sambo untuk tidak lagi di kepolisian,
Kemudian ditambah sidang kode etik yang memberhentikan Ferdy Sambo dari kepolisian. Nah, artinya dari pihak Ferdy Sambo sudah tidak mau jadi polisi, kemudian pihak kode etik, sidang kode etik juga memutuskan Ferdy Sambo supaya keluar dari kepolisian. Tetapi anehnya teman-teman, Ferdy Sambo mengajukan banding. Nah, kalau banding berarti kan dia ingin masuk lagi di kepolisian. Nah, disinilah yang saya maksud tidak konsisten dari Ferdy Sambo. Pertanggungjawabannya itu seperti apa kalau seperti ini dari Ferdy Sambo? Satu sisi dia mengundurkan diri, membuat surat pengunduran diri, sisi lain kemudian ada keputusan dari komisi etik supaya dia dikeluarkan dari kepolisian, mestinya dia akan menerima. Tetapi ini mengajukan banding, teman-teman. Nah, kalau banding kan tidak menerima hasil keputusan sidang etik bahwa dia dipecat dengan tidak hormat. Berarti dia kan ingin masuk di kepolisian. Nah, inilah yang saya maksud tidak konsisten dari Ferdy Sambo. Di mana rasa malunya Ferdy Sambo, dia sudah menyatakan mengundurkan diri, kemudian keputusan komisi etik juga begitu memberhentikan, dia kok mengajukan banding. Kemudian teman-teman, seandainya dia banding, apakah akan menang? Apakah akan mengabulkan tuntutan dari Ferdy Sambo? Saya pikir cukup berat teman-teman. Karena yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu adalah pelanggaran pidana berat. Melakukan pembunuhan berencana yang hukumannya adalah hukuman mati maksimal, hukuman seumur hidup, kemudian hukuman 20 tahun penjara. Ini kan pelanggaran hukum berat. Bagaimana mungkin dia mengajukan banding terus minta keringanan atas kasusnya ini? Atau paling tidak dia ingin supaya diberhentikan dengan hormat sesuai dengan surat pengajuan pengunduran dirinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan saya yakin ini tidak mungkin akan dikabulkan di sidang etik tingkat banding. Karena apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo adalah pelanggaran yang cukup berat. Yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi ini kalau saya berpendapat teman-teman, sulit Ferdy Sambo untuk bisa memenangkan di tingkat banding dan malah mungkin akan ditolak seluruh permintaan yang diajukan oleh Ferdy Sambo. Jadi memang ini sesuatu yang berat bagi Ferdy Sambo teman-teman, karena pemecatan dengan tidak hormat sudah disampaikan oleh komisi etik dan saya pikir sulit untuk merubah keputusan lagi walaupun di tingkat banding. Kenapa begitu? Karena yang dilakukan Ferdy Sambo adalah pelanggaran berat. Yang kedua, masalah ini disorot oleh publik, teman-teman. Media sosial, netizen, masyarakat menyoroti terkait kasus ini. Dan ini adalah taruhannya institusi Polri. Bagaimana Polri menegakkan aturan, bagaimana Polri memberikan rasa keadilan untuk seluruh anggotanya, teman-teman, kalau melanggar kode etik seperti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Maka menurut saya ini adalah keputusan yang tepat dari komisi etik menjatuhkan pemecatan kepada Ferdy Sambo. Jadi kalau Ferdy Sambo mengajukan banding ini, saya pikir Ferdy Sambo tidak punya rasa malu karena sebelumnya dia sudah mengajukan surat pengunduran diri. Yang pertama teman-teman, yang kedua ini dipecat dari komisi etik. Mestinya dia menerima semua hasil yang diputuskan di komisi etik, tidak perlu melakukan banding. Karena apa? Kalaupun melakukan banding teman-teman, saya punya keyakinan apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo akan sia-sia. Lebih baik dia mempersiapkan diri teman-teman untuk menghadapi sidang di pengadilan terkait pembunuhan berencana itu. Jadi kalau dia melakukan banding, hasilnya akan sia-sia karena semua masyarakat sudah tahu bahwa ini yang melakukan otaknya, dalangnya adalah Ferdy Sambo. Maka Ferdy Sambo harus menerima hukuman yang berat. Dan dimulai dari institusi Polri, yaitu menjatuhkan sanksi, yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.